Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, udah pada semangat semua nih teman-teman. Udah pada sarapan semua? Sudah. Nah, buat ngetes semangatnya nanti ketika Pak Guru bilang selamat pagi, teman-teman bisa jawab pagi, 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 luar biasa. Seperti itu teman-teman. Kita mulai ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, kelihatannya semangat semua nih. Berarti teman-teman tadi udah pada sarapan semua? Sudah. Oke, dari mbaknya yang sebelah saya sarapan apa? Kalau saya sih sarapan pakai nasi padang. Wah, nasi padang pagi-pagi nasi padang. Saya lapar, Pak. Oh, lapar. Oke, berikutnya nih. Kebetulan tadi goreng telur. Oh, goreng telur. Oh, nggak apa-apa, sebenarnya takut nikmat ya. Iya. Oke, selanjutnya. Kalau saya sama gudeg. Oh, gudeg. Oke. Saya ini Pak sayur silik itu berbangkalan teman-teman di rumah saya namanya kelompok ya sama telur sama nasi Pak. Oke. Dibuatin itu masa sih? Ya dimasak itu Pak. Oke, selanjutnya. Bubur. Oh, gitu. Yuk, tadi beli nasi goreng. Oh, nasi goreng. Oke. Kalau saya sama anak saya Pak. Oke, wah keren teman-teman udah pada sarapan semua. Berarti harus semangat dalam mengikuti kegiatan pada pagi hari. Nah, agar kegiatan pada pagi hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nanti mendapatkan berkah, rahmat, limpahan seluruh nikmat dari Allah, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, yang mau bikin doa siapa? Saya Pak. Boleh, silahkan. Mari teman-teman kita mulai kegiatan pada hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Mas sudah memimpin doa. Nah, teman-teman tadi sudah diberikan doa, sudah diberikan pelajaran. Oke, amin ya Rabbal alamin. Nah, teman-teman udah pada tahu belum sih kenapa kok dipanggil buat keruangan ini? Belum. Oke, nah teman-teman nanti kita akan melaksanakan kegiatan yang namanya kegiatan bimbingan kelompok. Nah, tapi sebelum kita mulai kok masnya yang dibaca beda sendiri, kenapa ya seragamnya? Nanti mau ikut lomba Pak. Oh, mau ikut lomba. Nama saya kan Adi. Nah, yang ada teman-teman dari sama. Oh, oke, bisa aja nih Mas. Oke. Nah, teman-teman berarti Mas Aji nanti kan akan mengikuti lomba. Kita doakan ya teman-teman. Amin. Nah, teman-teman kan tadi akan buat ruangan ini, tapi di sini kan dari kelas 12 A, B, C, D sampai R ini. Nah, teman-teman kan belum pada kenal semua. Ya, belum. Nanti kita kenal terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, nanti perkenalannya kita pakai tepuk perkenalan. Nah, nanti ketika bapaknya beri sendirian, nah nanti bisa lengkap, terus hobinya seperti apa. Misalkan bapak namanya kan juga hobinya membaca, jadi nanti sambil kita coba teman-teman. Perkenalan dimulai. Nama saya Iqbal, hobi saya membaca. Nah gitu ya teman-teman. Terus teman sebelah saya ini bisa nyebutin nama dan hobi sebelumnya. Seperti itu bisa dimulai dari bawah ya teman-teman. Bisa. Nah kita mulai perkenalan dimulai. Nama saya Iqbal, hobi saya membaca. Nama dia Pak Iqbal. Hobi dia membaca. Nama saya Abil. Hobi saya memasak. Nama dia
Ariel. Dia Larasa. Nama saya Siska. Nama saya menulis. Nama dia Siska. Dia menulis. Nama saya Arisa. Nama saya berenang. Dia Anissa. Dia berenang. Nama saya Azim. Nama saya berwisata. Nama dia Azim. Dia berwisata. Nama saya Tina. Hobi saya membaca. Nama dia Tina. Hobi dia membaca. Nama saya Dada. Hobi saya melukis. Nama dia Caca. Hobinya melukis. Nama saya Iqbal. Hobi saya berlari. Oke, teman-teman. Dan semua nih hobi-hobinya ya teman-teman. Baik teman-teman, tadi kan udah kenalan semua. Nah, tadi kan Bapak udah dikasih bahwa kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok itu apa? Ada yang tahu atau pernah melakukan? Kemarin pernah bahas Pernah Mbak Siska. Apa Mbak Siska ya? kalau kemarin itu kelompok yang seperti ini, kelompok seperti ini. Benar banget ya teman-teman. Jadi bimbingan kelompok ini adalah suatu proses pemberian bantuan. Teman-teman saya kumpulkan di sini bersama-sama berkelompok. Jadi memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas suatu hal atau suatu topik tertentu yang nanti akan bermanfaat nih buat teman-teman maupun di masa mendatang. Jadi bakalan menarik. Nah, teman-teman di bimbingan kelompok ini juga ada yang namanya asas teman-teman. Jadi ada aturan-aturan yang harus disepakati. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah teman-teman ketika nanti menyampaikan pendapat atau ada perasaan atau hal itu, teman-teman silakan nanti bisa ini ya privasi sama-sama kita jaga, jangan sampai diceritain ke guru, keluarga, teman-teman yang lain. Tuh. Yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi teman-teman nanti silakan berdiskusi, berpendapat sebanyak-banyaknya untuk menyampaikan pendapat. Di sini tidak ada yang salah. Jadi silakan teman-teman, wis apapun pendapatnya nanti akan ditampung, diterima. Yang ketiga ada asas kesukarelaan. Teman-teman di sini paksaan nggak? Jadi sukarela itu teman-teman ya melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ini dengan senang, dengan tanpa ada paksaan, intimidasi. Nah sebelum lanjut kegiatan, lebih baik kita harus bimbing dulu biar semangat. Setuju? Kita harus bimbing ya teman-teman. Namanya adalah tepuk pagi, siang, sore, malam. Jadi nanti ketika Bapak bilang pagi, teman-teman bisa tepuk 1 kali, siang bisa 2 kali, malam bisa 3 kali. Sore teman-teman, sore bisa 3 kali, terus malam nggak bisa tepuk. Itu untuk melatih kognitif teman-teman. Artinya ya kepekakan teman-teman biar kita bisa sama-sama. Jadi ya teman-teman, kita malam, pagi, malam, siang, sore, pagi, malam. Oke, kelihatannya masih semangat, jadi tetap semangat selalu. Nah, dari Mbak Abu, Mbak Siska, Mbak Alisa, Mas Aji, Mbak Tina, Mbak Caca, Mas Iqbal, sudah pada fokus, semangat semua? Ya. Siap untuk melanjutkan kegiatan? Ya. Nah, kira-kira dari teman-teman waktunya mau berapa menit nih? Boleh berpendapat? Saya Pak, mungkin 30 menit. 30 menit hadir, yang lain? 15 menit. Oke, 15 menit. Masih 5 menit. Oke, 25 menit.
Cuma 20 menit aja. 20 menit yang lain 20 menit. Saya oh selamat. oke ya Karena karena kita kelas. ya karena ini beda waktu oh enggak masalah kita sepakati 25 menit gitu oke baik teman-teman ini sudah pada semangat semua pada pagi hari ini kita akan membahas berkaitan dengan merencanakan karir. Teman-teman pernah dengar nggak karir itu apa? Oh, siapa yang mau ngomong berapa? Saya boleh. Ya, boleh nggak sih sekarang? Kalau itu kalau setahu saya ya misal kita lulus di SMA ini terus nanti mau lanjut kemana, mau kerja atau mau kuliah gitu. Oke, betul banget. Jadi merencanakan karir adalah suatu proses di mana kita bisa merencanakan, menilai, memproses, mengevaluasi bagaimana teman-teman di masa mendatang itu. Teman-teman kan sudah kelas 12. Harapannya nanti kayak teman-teman itu pengen kan di posisi atau jabatan tertentu. Misalkan Pak Guru ini kan menjadi seorang konselor atau guru bimbingan dan konselor ini. Tapi ya memang profesi Pak Guru ini sebagai guru bimbingan. Nanti teman-teman kan pasti memiliki keunikan, ciri khasnya masing-masing, potensinya juga masing-masing. Pasti teman-teman juga pengen kan di posisi atau jabatan tertentu. Jadi dalam kita memilih atau merencanakan karir harus bisa dilakukan ya sejak saat ini teman-teman. Kita harus bisa bagaimana saya hobinya apa, minatnya apa, senangnya apa. Kita teman-teman harus bisa menentukan dulu. Teman-teman pernah kepikiran pengen jadi apa? Iya masa sih? Oh jadi guru. Kenapa masa guru? Kenapa ya Pak? Ya kita lagi menemukan apa namanya amal dari karir lama jadi ya Asalnya saja biar bisa menjadi oke kalau teman yang lain udah ada yang berpikiran juga. Oh boleh masih Saya berbicara puisi. oh boleh oke dari teman-teman yang lain misalkan masih belum nanti kita mulai ya teman-teman gimana perencanaan karir itu. Jadi teman-teman bisa memetakan dulu terus teman-teman juga harus mencari detail informasi ketika teman-teman nanti sebenarnya ingin menjadi apa misalkan ingin jadi dokter oh berarti setelah SMA teman-teman bisa mempersiapkan kuliah di universitas negeri maupun swasta nanti melanjutkan profesi kedokteran teman-teman harus bisa nyari-nyari informasi. Teman-teman juga kalau membutuhkan bantuan, misalkan nanti mau konseling karir, terus membutuhkan bantuan dari keluarga, teman terdekat, itu bisa. Jadi memang harus didiskusikan. Selain itu ya pokoknya teman harus saling sharing, harus saling berdiskusi. Nah, teman-teman ketika teman-teman nanti bisa memanfaatkan perencanaan karir dengan baik, maka teman-teman di masa mendatang juga akan gembira. Teman-teman akan senang gimana karir saya di masa mendatang. Nah, di sini bapak punya yang namanya karir start. Nah, di sini isinya nanti ada jenis-jenis pekerjaan sama karakteristik apa sih sebenarnya yang teman-teman miliki. Jadi nanti bisa sampai ke pendapat itu yang teman-teman saya oh belum ya. Yang teman bisa baca dulu, dipahami sesuatu. Sudah semua teman-teman? Ini namanya PSA perencanaan karir di jadi nanti silakan teman-teman bisa dibaca dulu karakteristik apa
sama profesi yang cocok itu seperti apa, dengan yang lain bisa sama. Boleh jadi siapa dulu? Saya Boleh bagi dulu. Nah, di sini saya dapat karakternya profesi dan karir yang sesuai dengan lingkungan cita-cita saya linguistik, yaitu linguistik intelligence. Nah, profesi yang cocok untuk kecerdasan linguistik adalah guru, sekretaris, pendongeng, politisi, sastrawan, penulis, editor, wartawan, dan ilmu sosial. Jadi linguistik ini berkaitan dengan bahasa itu dari teman-teman sendiri ada nggak yang ingin jadi sastrawan ini? Saya Basis karena apa? ya, kebetulan saya dia penulis dari jadi ya saya pengen nulis itu Sudah pernah menghubungi apa itu baru itu dari basis. kemarin kebetulan itu belum selesai tidak jalan tapi langsung dihidupkan. Wah, keren. Jadi tetap semangat terus untuk jalan dia basis saya. Berikutnya, boleh Mas Aziz. Profesi dan karir yang sesuai dengan keterbatasan citra personal. Profesinya memiliki pemikir akademisi biawan apa? Oh, oke. Jadi personal itu banyak orang lain juga. Oh, siapa yang tadi ingin jadi biawan itu ilmuwan? Apa kita nih Mas Aziz? Ahli bersama akademisi, Peneliti, pemikir. Ada teman-teman. Nah, ya itu teman-teman memang minat ya. Jadi lingkungan saintis itu kan juga melihat semua pekerjaan. Nantinya kuliah. Yang lain, Saya Pak boleh profesi dan karir yang sesuai dengan kecerdasan eksistensial atau eksistensial intelligence. Jadi profesinya psikoterapis sama pendidikan. eksistensi atas semuanya teman-teman. Kira-kira ada nggak nih yang punya juga jadi tokoh agama psikoterapi itu? Saya Pak. Oke. Sebenarnya saya mau tanya dulu kalau psikiater, psikolog itu termasuk dalam profesi itu nggak ya? Nah, ya sebenarnya psikoterapi itu kan juga memberikan terapi. Namun psikoterapi itu lebih ke kita coba ke agama Islam gitu ya. Kalau psikolog itu kan biasanya berdasarkan nanti jurusannya psikologi. Nanti praktiknya di psikolog bisa rumah sakit, psikolog juga. Terus ada lagi psikiater. Nah, psikiater itu belakang pendidikan kedokteran. Jadi teman-teman setelah lulus kuliah lagi bisa tadi mengambil jurusan kedokteran, terus lanjut lagi teman-teman profesi kedokteran, jadinya dia jiwa psikiatri. Ada pertanyaan? Ya, lanjut. Ya, Oh ya, oke, saya Pak, profesi dan karir yang sesuai dengan kecerdasan musikal atau musikal intelligence. Profesi yang bisa disebut penikmat musik, menyanyi, membuat lagu, tikus musik. Oke, berarti lebih ke yang senang musik, yang dari musik, suka nyanyi, suaranya juga biasanya bagus ya teman-teman. Siapa yang ingin? Saya Oh, boleh nggak bisa apa? karena hobi juga ya Pak, jadi pengen mendalami juga penyanyi itu bisa famous, terkenal, jadi enak aja. Biasanya Mbak Risa sempat nyanyi lagu apa nih? Lebih ke lagu barat sih. Oh, lagu. Coba nyanyi deh. Coba nyanyi. Gimana nih Mbak Risa nih? Enggak. Oke, nanti musik ada yang suka Batas menunjukkan Oh, boleh. Gak apa-apa, itu juga salah satu kayak aktivitas yang semangat menjalani. Ya, teman-teman yang lain, yang belum nih. Oh, juga. Dulu ya, boleh. Saya Dan nggak usah siapa dulu. Ya.
karir yang sesuai dengan kecerdasan spasial visual atau spasial intelligence, yaitu profesi pemburu, pemandu, arsitek, seniman, dan ahli tata kota. Ini kaitannya dengan visualnya gambar-gambar. Ada teman yang jadi arsitek, seniman, gitu. Saya tahu, saya suka melukis. Berarti besok bisa nih misalnya kita dilukis wajahnya. Ya, besok ya kalau sudah profesional. Belajar terus berarti ya. Biasanya melukis apa nih Mbak Caca? Masih suka berpemandangan itu. Oh, pemandangan, nggak apa harus Menurut sama-sama ya. Ya biasanya sama nggak apa-apa harus tetap progres terus ya. Jadi yang lain yang belum tinggal beasiswa sampai Profesi dan karir yang sesuai dengan kecerdasan cerdas mahami atau profesinya itu rata-rata pengarir, pengajar, ahli mekanik, pembantu, lebih ke jasmaninya, fisiknya gitu ya. Nah, siapa yang pengen tapi jadi atlet di Saya. oh banyak sekali apa jadi apa Lari. SMA cepat lari juga ikut lomba lomba Ya ikut. Mau oh harus kemarin baru maraton juga ikut Ya ikut. oh terus semangat terus pagi siang sore malam itu lari terus pagi oh pagi karena saya wah teman habis suka ngapain ya apa ini contoh masih berikutnya lari pagi yang terakhir saya Caca profesi dan karir yang sesuai dengan kecerdasan naturalis, yaitu naturalis intelligence. Ini profesinya itu ada peneliti alam, ahli biologi, dokter hewan, aktivis lingkungan, petani, dan pakar ekologi. ini naturalis itu berarti dengan alam atau natural atau dengan alam ya contohnya tadi ada petani wilayah juga pakar biologi itu sampai itu juga bisa masuk teman-teman coba kayak petani milenial atau senang nanam di rumah itu Itu saya suka nanam di khususnya kan cabai kan harganya kan naik turun, jadi di rumah tuh ada kayak apa ya, kayak punya kebun sendiri buat nanam gitu. keren ini teman-teman kita udah dapat ilmu gitu ya berkaitan dengan profesi-profesi apa yang ada di masyarakat. Harapannya yang teman-teman tadi bisa lebih bermanfaat. Oke, teman-teman boleh dikumpulkan dulu. Tapi teman-teman juga akhir ini masalah ini Bapak punya upaya bekerja. Bekerja ini harapannya teman-teman di masa mendatang pengen jadi apa sih? Itu ya, kayak teman-teman nanti bisa diselingkuhin dulu kayak minat atau apa terus di masa mendatang pengen jadi apa. Itu ya teman-teman. Ya. Nah, yang dapat kertas langsung bisa dituliskan aja. Nanti boleh dimulai teman-teman. Dikasih identitas nggak Pak? Boleh dikasih. Teman-teman kalau masih belum boleh langsung tanya gitu. Berarti Sudah Pak.
Apa? Oke, sudah. Oke, udah teman-teman semua. Tapi tadi oh masih Enggak, bisa. Oke, siap teman-teman, tadi udah mulai semua ya. Di sini Bapak pengen tahu cita-cita apa? Oh ya, Siapa? boleh bisa sih dulu. Saya ini dari dulu, tapi di samping itu saya juga karena habis saya berwisata, saya menjadi apa ya namanya berwisata kayak itu bernumpang pemandu. Kan sekalian berwisata saya berwisata Pengen menjadi pemandu wisata gitu ya. Jadi dulu pemandu sekolah jadi kayak artis apa namanya? oh Pak bisa oke siapa saya dari sini boleh Ya. boleh Ini kita kan di kita juga ini sampingannya itu bagi Mas Indra. oh Di oke sampingan lakukan tempat berasi. oke siapa kita kalian jadi yang ya Nah, tadi kan juga saya sudah menyebutkan bahwa cita-cita saya ini ingin menjadi psikolog, membantu orang agar memiliki jiwa yang bahagia. wah Mulainya ketika besok ada masalah atau gitu ya. Oke teman-teman, ini silahkan bisa disimpan baik-baik. Boleh ditempel di kamar, boleh dikasih tahu ke keluarga, ke teman terdekat atau yang lain. Nah, harapannya teman-teman di sini saling mendoakan agar nanti bisa sukses. Amin. Nah, teman-teman, tadi kita udah bahas nih berkaitan dengan karir. Karir itu adalah suatu jabatan atau posisi tertentu atau pekerjaan yang diinginkan teman-teman di masa mendatang. Nah, tapi jenis-jenis pekerjaan yang juga udah banyak ya, ada guru, seniman, arsitek, dan yang lain-lainnya banyak. Teman-teman tadi juga udah menuangin di dalam kertas cita-citanya seperti apa. Sampai itu teman-teman juga udah tahu hobi atau bakatnya seperti apa. Ya teman-teman, apakah ada pertanyaan? Sudah cukup? Oke teman-teman. Nah, teman-teman boleh dong dikasih tahu pesan dan pesannya dari yang kalau satu dulu. Nah, boleh. Pesannya itu ini sangat bermanfaat. Tetap buat anak-anak kelas 12 dan apa Terima kasih Mas Indra. Yang cewek siapa? Dulu siapa? Saya Boleh Mas Indra. ini Pak, dari kegiatan tadi itu sama Bapak, jadinya kita tahu kalau karir itu ternyata harus dipersiapkan lama. Oh, ya. Enggak cuma ngalir aja. Boleh belajar. Nah, teman-teman, makasih Bapak saya. Di sini Bapak ada gambar evaluasi. Silakan nanti diisi dan besok pagi bisa dikumpulkan di sebelah meja. Saya udah tahu. Loh. Nah, nanti di sebelah mejanya kelas TV ya teman-teman bisa. Nah, kalau nggak tahu bisa call. Oke. Bisa langsung disimpan dulu ya teman-teman. Oke teman-teman bisa disimpan dulu. Nah teman-teman harapannya setelah ini teman-teman bisa lebih merencanakan mempersiapkan karirnya dengan baik. Seperti itu ya teman-teman. Siap buat merencanakan karirnya? Siap. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, buat mengambil kegiatan bimbingan kelompok, alat-alat sebagainya kita sudah berdoa teman-teman, berdoa ya. Ingin berdoa cukup. Terima kasih ya teman-teman atas kehadirannya. Hati-hati teman-teman buat lanjutin
mata pelajaran ya. Mas Azim juga semangat. Ya, oke, cukup ya teman-teman. Nanti misalkan ada yang lain bisa langsung buka aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.